Pada 20 September 2022, kabar menggembirakan datang untuk fans basket Indonesia. Di tanggal tersebut, pemain naturalisasi Indonesia, Marques Joyo Bolden, mendapatkan exhibit 10 kontrak dari tim juara 2021, Milwaukee Bucks. Tapi, apa arti exhibit 10 kontrak ini dan seberapa besar kemungkinan Bolden dapat masuk ke roster utama Bucks di musim depan? BTW guys, buat kamu yang lagi nyari kaos-kaos basket, Mimin Ina Basketball jual nih. Ada kaos Ina Basketball, kaos Kevin Durant, kaos LeBron James, kaos Kobe Bryant, dan masih banyak lagi. Bagi yang minat, kalian bisa membelinya dengan cara mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Marques Bolden merupakan pemain basket kebanggaan Indonesia. Meski tidak punya darah Indonesia, dan meski ia sebelumnya tidak ada hubungan apapun dengan Indonesia, tapi seluruh fans basket Indonesia tetap mencintainya karena skill serta prestasinya selama ia membela tanah air. Pada 20 September 2022, berita membahagiakan akhirnya datang untuk Marques Bolden dan fans Indonesia. Saat itu, ia mendapatkan kontrak exhibit 10 dari Milwaukee Bucks. Buat kalian yang awam atau bahkan yang sudah cukup expert, kalian mungkin punya pertanyaan seperti ini. Apa sih itu kontrak exhibit 10? Kontrak exhibit 10 merupakan salah satu kontrak dengan kasta terendah di NBA. Jadi, di NBA itu terdapat banyak sekali jenis kontrak. Ada max contract, di mana pemain mendapatkan gaji maksimum. Ada two-way contract, di mana seorang pemain mendapatkan kontrak untuk bermain di NBA dan G League. Ada exhibit 10 contract, dan lain sebagainya. Nah, jadi exhibit 10 itu merupakan salah satu kontrak dengan kasta terendah di NBA. Exhibit 10 kontrak sendiri merupakan kontrak di mana para pemain yang mendapatkan kontrak tersebut harusnya tampil bagus pada saat training camp atau babak seleksi. Jika mereka berhasil tampil bagus, maka nanti kontrak mereka akan diubah menjadi two-way contract. Jika mereka sudah mendapatkan two-way contract, itu artinya mereka dapat bermain di NBA dan NBA G League, atau dengan kata lain, mereka sudah ada di posisi aman. Nah, jika pemain dengan exhibit 10 kontrak ini tampil buruk saat training camp atau babak seleksi, maka nantinya, pemain dengan exhibit 10 kontrak ini akan dilepas dan ia pun gagal masuk ke NBA. Jadi, meski Marques Bolden sudah mendapatkan exhibit 10 kontrak dari Milwaukee Bucks, tapi posisinya masihlah jauh dari kata aman. Pemain dengan exhibit 10 kontrak sangat rawan dilepas oleh tim. Tim-tim di NBA boleh melepas pemain dengan exhibit 10 kontrak kapanpun mereka mau. NBA juga membuat peraturan bahwa tim-tim di NBA harus segera menentukan dengan cepat apakah pemain dengan exhibit 10 kontrak ini layak atau tidak untuk dinaikkan menjadi two-way contract. Tim-tim di NBA diberi waktu paling lambat sebelum musim reguler dimulai untuk menentukan apakah pemain exhibit 10 ini layak atau tidak. Jika mereka layak, maka tim NBA itu harus segera memberikan two-way contract. Tapi jika tidak layak, maka tim NBA itu harus melepas atau memecat pemain exhibit 10 kontrak tersebut. Di sepanjang karirnya di NBA, Marques Bolden sudah pernah 2 kali mendapatkan exhibit 10 kontrak, yaitu pada tahun 2019 dan 2020 bersama Cleveland Cavaliers. Bolden tampil bagus di tahun 2019 dan 2020 tersebut, sehingga akhirnya Cavaliers pun mengkonvert kontrak Bolden menjadi two-way contract sebelum musim reguler dimulai. Bolden memang tidak mendapatkan banyak waktu bermain di 2 tahun tersebut. Meski begitu, sudah bisa masuk dan bermain di NBA saja, itu sudah merupakan hal yang menggembirakan untuk Bolden. Di off-season 2022 ini, Bucks sudah memberikan exhibit 10 kontrak ke banyak pemain. Salah satu pemain yang menerima exhibit 10 kontrak adalah adik terakhir dari kapten Milwaukee Bucks, Alex Antetokounmpo. Alex Antetokounmpo bukanlah nama yang asing di telinga para fans basket. Ia merupakan adik dari salah satu pembasket terbaik di sepanjang sejarah NBA, Giannis Antetokounmpo. Pada NBA Draft 2021, Alex gagal terpilih di NBA Draft, dan semenjak itu, ia pun terus berjuang untuk mendapatkan tim di NBA. Pada 16 September 2022, Alex pun akhirnya mendapatkan exhibit 10 kontrak dari Milwaukee Bucks. Alex tak lama di Milwaukee Bucks, baru 1 hari mendapatkan exhibit 10 kontrak. Pada 17 September 2022, Alex pun langsung dilepas oleh Bucks. Entah apa penyebab Milwaukee Bucks melepas Alex, tapi mungkin Alex Antetokounmpo bukanlah pemain yang dibutuhkan oleh Bucks di musim depan. Bolden masih punya perjalanan yang panjang tahun ini. Saat ini, terdapat total 18 pemain di roster Milwaukee Bucks. Sebelum musim reguler dimulai, Bucks haruslah maksimal hanya mempunyai 15 pemain saja. Itu artinya,
Dari 18 pemain yang saat ini berada di Bucks, 3 di antara mereka harus keluar. Ada 4 pemain yang menurut saya menjadi kandidat kuat untuk dilepas oleh Milwaukee Bucks, yaitu Marques Bolden, Lindell Wigginton, Luka Vildoza, dan AJ Green. Bolden, Wigginton, dan Vildoza, ketiganya merupakan pemain dengan exhibit dan kontrak. Sementara AJ Green, ia merupakan seorang pemain undrafted angkatan 2022 yang tahun ini mendapatkan two-way contract. Jadi intinya, terdapat 3 pemain yang menjadi saingan Bolden untuk memperebutkan roster spot Milwaukee Bucks. Mari kita pertama-tama bahas Lindell Wigginton. Lindell Wigginton merupakan seorang point guard kelahiran 1998 yang musim lalu bermain pada 19 pertandingan dengan Milwaukee Bucks. Wigginton tampil cukup solid di waktu-waktunya dengan Bucks. Saat itu, ia berhasil menjadi skorer yang produktif dari bangku cadangan. Wigginton bahkan sempat mencetak 18 poin dan 8 assist pada suatu pertandingan di musim 2021-2022. Itu menunjukkan bahwa ia merupakan seorang pemain yang cukup bertalenta. Saingan Bolden yang kedua adalah Luka Vildoza. Di antara saingan Marques Bolden yang lain, Luka Vildoza merupakan yang paling tua. Ia lahir pada tahun 1995, atau artinya ia sudah berusia 27 tahun saat ini. Musim lalu, Vildoza tidak bermain di liga basket profesional manapun. Ia mengalami cedera sehingga ia tidak bisa bermain. Di musim sebelumnya lagi, Vildoza bermain untuk Baskonia di Eropa. Luka Vildoza tampil apik di Eropa. Bermain pada 62 pertandingan, point guard Argentina ini berhasil mencetak rataan sekitar 10 poin dan 3 assist. Jadi, intinya, meski Luka Vildoza ini sudah cukup tua, tapi ia merupakan pemain yang paling berpengalaman di antara 3 calon yang lain. Saingan Bolden yang terakhir adalah AJ Green. AJ Green merupakan pemain kelahiran 1999 yang mendapatkan two-way contract dari Bucks. Di Summer League kemarin, Green bermain untuk tim Summer League-nya Milwaukee Bucks. Green tampil cukup solid di sana. Bermain pada 5 pertandingan, pemain kelahiran Iowa ini berhasil mencetak rataan sebesar 7 poin dan 2 rebound. Rataan sebesar itu sudah cukup untuk membuat Bucks tertarik dan memberikan kontrak kepada AJ Green. Marques Bolden sendiri punya keuntungan di antara 3 saingannya ini. Saingan Bolden yang lain memiliki posisi sebagai garda, sedangkan Bolden memiliki posisi sebagai center. Bolden tidak punya saingan yang punya posisi yang sama dengannya sejauh ini. Oh ya, Bucks juga sedang kekurangan center. Sejauh ini, Milwaukee Bucks baru punya 3 center, yaitu Brook Lopez, Serge Ibaka, dan Marques Bolden. Saya rasa Bucks men-sign Bolden karena mereka memang sedang kekurangan center. Bolden merupakan fit yang oke untuk Bucks. Selain murah, Bolden juga punya defense yang apik. Bolden dinilai dapat menjadi pelapis yang baik untuk Brook Lopez dan Serge Ibaka. Bolden dapat memberikan defensive presence yang apik untuk Bucks di musim mendatang. Saya berharap Marques Bolden dapat tampil cantik di training camp, sehingga kontraknya dapat di-convert menjadi two-way contract sebelum musim reguler dimulai. Jika kontraknya sudah di-convert menjadi two-way contract, maka posisi Bolden sudah cukup aman. Karena itu artinya, jikalaupun ia gagal masuk ke NBA, tapi ia paling tidak bisa bermain di G-League. Jika ia bermain cantik di G-League, maka pastinya akan ada tim NBA yang tertarik dengannya, dan akhirnya ia pun bisa kembali ke NBA. Saya sendiri tidak berharap terlalu banyak kepada Bolden. Semoga saja di musim 2022-2023 mendatang, Bolden dapat kembali lagi ke NBA. Di musim 2021-2022 yang lalu, Bolden gagal masuk ke NBA. Pencapaian tertinggi Bolden di musim lalu hanyalah mencapai NBA G-League, di mana saat itu ia bermain untuk klub G-League-nya Utah, yaitu Salt Lake City Stars. Bolden tampil cantik di G-League musim lalu. Bermain pada 20 pertandingan, Bolden berhasil menjadi big man terbaiknya Salt Lake City Stars dengan 12,3 points, 8,9 rebound, dan 1,5 blocks per game. G-League musim lalu merupakan musim G-League terbaiknya Bolden di sepanjang karirnya. Dan sepertinya, performanya yang apik di G-League musim lalu merupakan salah satu pertimbangan mengapa Bucks berani memberikan exhibit dan kontrak kepada Bolden di musim ini. Semoga saja Bolden dapat kembali bermain di NBA musim 2022-2023. Jika ia berhasil bermain, maka ia akan menjadi pemain dengan status warga negara Indonesia pertama yang menginjakan kaki di NBA.